Ada yang merasa targetnya terlalu tinggi, ada yang merasa targetnya naik terus, ada juga yang merasa bahwa targetnya tidak adil. Sejatinya target itu hanyalah batasan kapan kita bisa menerima bonus, kapan kita tidak bisa menerima bonus. Karena cara mendapat bonus itu bermacam-macam, bervariasi sehingga tidak membosankan. Salam probing. Khusus kali ini kita membahas tentang target. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tulis juga komentar kalian tentang target ini. Dan bunyikan loncengnya, supaya kalau ada video baru, kalian akan diberi notifikasi. Target itu ada 3 bagian. Target nasional, target area manager, dan target medical rep. Untuk menentukan target ini, ada yang menggunakan teknik top down dari atas ke bawah. Artinya target ditentukan di kantor pusat, kemudian dibagi-bagi kepada area manager, dan area manager akan mengalokasikan untuk medical rep-nya. Tapi ada juga perusahaan yang menggunakan teknik bottom up, di mana setiap area manager diminta untuk berkumpul dan berdiskusi menentukan berapa target yang akan dicapai tahun depan, kemudian dijumlahkan dari semua area manager menjadi target nasional. Target nasional itu kalian harus tahu bahwa setiap perusahaan itu kepengen tumbuh. Sehingga di dalam menentukan target, di satu sisi perusahaan biasanya melihat pencapaian sales tahun sebelumnya. Tapi di sisi lain perusahaan juga melihat berapa pertumbuhan pasar untuk memastikan bahwa pertumbuhan tahun berikutnya perusahaan bisa menang dalam persaingan. Sebagai jalan tengah, perusahaan selalu meramu target berdasarkan kekuatan dan kelemahan atau peluang dan ancaman untuk mendapatkan angka yang sesuai dengan harapan dan situasi perusahaan. Kalau target nasional sudah ada, kemudian akan dibagi menjadi target area manager, di mana waktu membagi menjadi target area manager ini biasanya diperhitungkan kontribusi nasional. Kalau di industri farmasi, Jabodetabek pada umumnya mengkontribusi 30-40%. Kemudian Surabaya atau Jawa Timur, selanjutnya Sumatera Utara, Bandung, baru Jawa Tengah. Kemudian disusul dengan area-area lain sebagai kontributor pendukung. Target medical rep akan sangat tergantung dari target area manajernya. Bagaimana area manajer membagi targetnya memang tidak ada rumusan baku. Sering terjadi perdebatan. Kenapa? Karena sebagai medical rep, kita selalu kepingin target sekecil-kecilnya. Sedangkan atasan kepingin mengembangkan anak buahnya sehingga targetnya kalau bisa sebesar-besarnya. Solusinya, pakailah Z-chart dengan data sales 3 tahun mundur. Itu akan lebih mudah dalam menentukan target medical rep. Kalau kalian masih merasa bahwa target ini terlalu tinggi, maka coba bandingkan dengan target rekan-rekan yang lain. Coba melihat target ini dari segala sisi, baik sisi strategi maupun potensi, sebelum kalian memutuskan target ini anugerah atau musibah. Kalau kalian masih merasa bahwa targetnya terlalu tinggi, sekarang kalian bisa mulai menghitung sebetulnya berapa potensi area kita masing-masing. Gini cara menghitungnya. Pastikan berapa jumlah rumah sakit yang ada di sub area kita.
Kemudian kalian sudah tahu masing-masing rumah sakit kita bisa menghitung berdasarkan berapa jumlah pasien rawat jalan dan berapa jumlah pasien rawat inap. Kalau kita punya 10 rumah sakit, maka setiap rupiah yang dihasilkan oleh rumah sakit itu dikalikan 10. Itulah potensi dari rumah sakit yang ada di sub area kita. Kemudian jumlah klinik dan praktek dokter, terutama untuk kalian-kalian yang berada bukan di kota provinsi, masih punya banyak klinik dan tempat praktek. Maka kalian juga harus mulai menghitung berapa jumlah pasien rata-rata yang datang ke klinik atau tempat praktek dokter yang kalian punya. Misalnya setiap klinik atau setiap praktek dokter itu didatangi oleh 10 pasien setiap hari. Maka setiap klinik atau setiap tempat praktek dokter sebulan mereka punya 200 pasien. Kalau kita punya 20 klinik, total ada 4.000 pasien yang ada di sub area kita. Kalau setiap pasien diresepkan 100.000, maka tinggal kalikan 100.000 dikali 4.000. Begitu ya. Selanjutnya kalian bisa menambahkan potensi area dari omset apotik. Jadi berapa apotik yang ada di sub area kita mulai ditanya satu persatu, omsetnya berapa. Kemudian dari apotik ini pisahkan antara omset yang dihasilkan dari obat resep, obat yang diresepkan, dan obat-obat yang dibeli bebas. Karena obat resep sudah kita masukkan perhitungannya di apotik, karena obat resep sudah kita masukkan perhitungannya di rumah sakit dan klinik, maka kita hanya menghitung omset apotik berdasarkan obat yang dibeli bebas. Obat yang dibeli bebas ini ada 2 macam, obat yang dot merah dan obat yang dot hijau. Silahkan kalian hitung berdasarkan produk kalian masing-masing. Jadi sekarang kita sudah tahu potensi area kita dengan cara menjumlahkan omset obat yang dihasilkan oleh rumah sakit, omset obat yang dihasilkan oleh klinik dan praktek dokter, serta omset obat yang dihasilkan oleh apotik. Itu semua kalau dijumlahkan merupakan potensi area kita. Ayo kita tinjau ulang potensi area kita supaya kita bisa memberikan kontribusi terbaik, karena target kita adalah target area manager, target area manager adalah target sales manager, dan target sales manager adalah target nasional. Target nasional adalah target perusahaan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di warung kopi langganan.